Bilal kenapa kau jauh wae? Apa si Bilal kayak komentar doa. Dawuhnya Rasulullah kepada sahabat Bilal. Karena sahabat Bilal ditegur demikian oleh Rasulullah sebelumnya dari itu beliau menangis. Istrinya kaget dan bertanya, "Mayukun kayak Bilal? Nopo Mas jenengan kok pulang?" Bilal cerita sama istrinya kalau Rasulullah datang di dalam mimpinya. Makanya istrinya mempersiapkan kepergian Bilal untuk datang ke kota Madinah. Ringkas ceritanya begitu. Pergilah sahabat Bilal ke kota Madinah. Sesampainya di Madinah tidak kemana-mana, langsung ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di makam Rasulullah ini, sahabat Bilal menangis terseduh-seduh sambil memegang pusara baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat ada di pusara makam baginda Nabi Muhammad, datanglah sahabat kecintaan Rasulullah, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Bilal melihat sahabat Abu Bakar ini menangis. Menangis. Kenapa? Karena teringat kepada orang yang selalu membawa terlupa Rasulullah. Sahabat Abu Bakar melihat sahabat Bilal ini muadzin Rasulullah, sama-sama menangis karena saling kangen kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berangkulanlah sahabat Abu Bakar dan sahabat Bilal. Berangkulan saat sama-sama teringat Rasulullah. Sahabat Abu Bakar bilang kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, halla tu'adzinu kama adzanta li Rasulullah." Bilal, adzan apa Bilal? Koyo piye sampeyan adzan waktu Rasulullah. Sahabat Bilal diminta untuk adzan ini menangis sahabat Bilal. Sambil mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, "Abu Bakar, menawi jenengan memerdekakan kula sing ngene keranten lillahi ta'ala, kula boten urun dikeken jenengan. Tapi kalau sampeyan memerdekakan saya, dia saya mau sekarang melakukan adzan saya akan." Sahabat Abu Bakar langsung bilang, "Udah, aku merdekakan yang lillahi ta'ala. Biar menjadikan dari suara dan benar dan usah. Mohon maaf Abu Bakar, mas takut Tuhan Tuhan ada wafat Rasul. Kulo boten saged dan sahabat Abu Bakar sama tune wafat Rasulullah. Boten kata kulo boten saged." Di tengah-tengah penolakan semacam ini dari sahabat Bilal untuk adzan, datanglah sahabat Umar. Permohonan sahabat Umar persis dengan sahabat Abu Bakar. "Ya Bilal, halla tu'adzinu kama adzanta li Rasul." Bilal, adzan apa Bilal? Kaya waktu dia ngadzan pada Rasul. Ternyata sahabat Bilal juga menjawab, "Ya Umar, qad adzantu li Abi Bakar." Saya telah alasan kepada Abu Bakar tidak bisa saya berada. Mas datang tu aku adzin pada wafat Rasul. Kulo boten saged sing ada sama tuli wafat Rasul. Singe nek mantun adzan kulo dugi jendelane daleme Rasul. Demikian kula matur teng Rasulullah sallallahu ya Rasulullah. Wadale salat Gusti Kanjeng Nabi. Al-an aku hal. Terus saniki kula badhe sanjang teng sini. Rasulullah sampun wafat. Ketika sahabat Rasulullah ini sama-sama menangis dengan ungkapan Bilal mengingatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat hebat ini sama-sama menangis, lalu datanglah cucunya baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, mendekat kepada sahabat Bilal, dicium oleh sahabat Bilal, dirangkul, dihormat. Ini berarti adalah taklim, pendidikan kepada kita. Zuriyah Rasulullah harus dihormat. Bagaimana sahabat Bilal mencium Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan sambil mengatakan waroi hadu Rasulullah fi Hasan wal Husain. Bau harumnya Rasulullah itu ada pada dunia, termasuk Sayyidina Hasan dan Husain. Ternyata Sayyidina Hasan dan Husain itu juga bilang kepada sahabat itu, "Ya Bilal, halla tu'adzin kama adzanta li jaddina." Wahai Bilal, maukah engkau adzan seperti dahulu kala engkau adzan ketika ada datuk kamu, ketika ada kakek kamu. Beda bahasa dengan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Bilal, adzan apa Bilal? Kaya yang
umrah pergi ke tempat ada. Bagi teman-teman yang sudah umroh atau melakukan haji, pastinya ketika masuk ke Masjid Nabawi kita melihat ada tempat ada. Yang di situ juga tempatnya adanya sahabat Bilal bin Rabah, sekalipun bukan seperti sekarang bangunannya, tapi disitulah tempat adanya sahabat Bilal bin Rabah. Ada sahabat Bilal pertama kali semenjak wafatnya Rasulullah, yaitu ketika datang ke Madinah diminta oleh dua ibu baginda Nabi Muhammad. Ada sahabat Dujjatul Madinah ini. Azan pertama kali sahabat Bilal membuat orang Madinah ini semuanya menangis. Sampai wanita-wanita saat itu yang tidak pernah keluar dari rumahnya semua keluar ke jalan. Sambil lisannya mengatakan Bu'itsa Muhammad, Bu'itsa Muhammad. Oh, Nabi Muhammad sudah diutus lagi. Nabi Muhammad terutus kembali. Nabi Muhammad diutus lagi. Nabi Muhammad diutus lagi. Hilang kesadaran gara-gara mendengar azannya sahabat Bilal seolah Rasulullah datang. Ini bukti kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita sekarang kumpul di pagi hari ini, ketepatan di bulan Maulid kita melakukan KSB. Ini sebenarnya adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena asas ba'dini wa takrim ittiba'ul awamir wa ijtinabun nawahi. Dasar orang ini bisa dikatakan mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, yaitu ittiba'ul awamir wa ijtinabun nawahi, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Makanya melaksanakan salat subuh berjamaah, kita dari awal harusnya senyum bisa masuk masjid di kegelapan malam, ini sudah luar biasa karena kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi semoga menjadi takdim kita kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga para sahabat, para mutakhir, para alumni yang saya hormati. Akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, sudah lama ini fitan-fitan sudah mulai datang, dan ini tidak bisa dihindari. Tapi kita pesan kepada kita, masyarakat kita pesan kepada kita jangan menjadi orang buruk karena keburukan orang lain. Kalau ada orang menghibah kita, kita jangan menjadi ahli ghibah, karena ini sudah penyakit. Yang jelas kita harus mengikuti guru-guru kita, masyayikh